Di fase apa atau di tahun keberapa kalian bergabung di proyek ini? Hamin seminggu. Nah, 100% karya anak Indo, anak bangsa. Kalau Sulil yang kayak ceroboh-ceroboh gitu. Pemberani, jago. Apaan lu pemberani? Dari mana pemberani? Ke belakangku batik. Gue takut. Teman-teman, Oh bener, iya. aku baru nggak dari Mars. Oke. Maaf, boleh tahu di mana balap liar? Wah, bukan tuh. Soalnya helmnya. Bukan. Iya, tadi kalau nggak balap liar tong setan. Tok setan. Tong Oh, iya. setan. Saya Nanda. Terus ya. Agak ngos-ngosan dari Kita Mars. ya, Dimitri. Itu kan gimmick kan, harusnya pakai lagu bener. itu tuh. Keren ya. Kan saya lebih kaget ya tadi ya. Iya. Bisa diulang lagi, Bisa coba diulang. sekali Oke, lagi. oke. Sekali lagi, coba. Ah, ya. Lu kagetnya jatuh berarti gue jatuh. Coba. Teman-teman, Dari mana? Kayak gitu. dari Mars. Oh. Oh, keren. Jadi kalian pas sudah pulang Indonesia, saya ke Mars. Oh. Iya, gantiin. Gantiin, oke. Terima Pulang, kasih pulang ke banyak. bumi maksudnya kali, pulang ke bumi. Iya, maksudnya ke bumi. Sebentar ya, saya taruh dulu. Iya, boleh. Iya, boleh. Tuh, helmnya Bukan dibacain. Oke, terima kasih teman-teman udah Terima datang. kasih. Gimana gimmicknya udah cukup ya? Belum, dikit lagi sih, tapi Oh, nggak apa-apa. kurang Lanjut ya? aja, lanjut, Jadi lanjut, apa boleh. kan? Oh iya, seling ya? Pakai roket. Pakai seling. seling. Oke. Ternyata lumayan panas ya pakai ini ya. Pas syuting kalian gimana? Wah, iya betul. Wah. Parah. Lebih parah. Lebih parah? Lebih parah. Karena lebih tebel juga kan bahannya? Lebih tebel, terus kayak ada pelindung siku, lutut, helm, ya macam-macam. Boots gitu. Oke. Nah, tapi sebelum kita lebih panjang wawancaranya, boleh kenalin nggak nama dan karakternya di sini siapa gitu? Halo, aku Lutesya. Di sini aku berperan sebagai Bunda Pratiwi. Halo, aku Messi Gusti berperan sebagai Pelangi. Aku Bimo Kusumo berperan sebagai Batik. Aku Fanya Rifani berperan sebagai Kimchi. Aku Dimitri berperan sebagai Bimo Kusumo. Bukan dong. Halo. Bapak nggak usah gimmick, ibunya aja yang gimmick. Iya, Sebagai tuh. Suli. Iya. Weh. Kaget saya barusan. Cukup kaget. Nah, cukup pakai itu lebih gimmick daripada yang tadi ya? Iya. Nah, kalau gimmick tuh gitu. Oh ya sorry ya. Kan baru berarti ya. Iya, Nanti iya. mungkin next time kalau ketemu lagi kita lebih heboh ya. Nah, boleh. Thank you. Nah, oke, kita mulai wawancaranya. Kan film ini tuh dibuat selama 5 tahun ya kurang lebih, gitu. Di fase apa atau di tahun keberapa kalian bergabung di proyek ini? Hamin seminggu. Tapi kayaknya aku salah satu cast yang terpilihnya agak mendekati mepet hari H pas syuting gitu. Pas syuting malah. Enggak pas hari syuting. Berarti kayak Pas ada produksi udah mulai. betul. Aku. Kalau Messi Aku gabung tahun 2021 tuh 2022 gitu. 2021. Tahun kedua. Pas kamu masih segini ya? Kalau nggak salah? Iya. Kalau Mas Bimo, Tahun terakhir pembuatan film. tahun terakhir. Iya. Tahun ini tahun kemarin ya berarti atau tahun ini? Tahun ya sebenarnya di part terakhir lah paling akhir. Baru di tahun ini. Oke. Kalau aku 2 tahun yang lalu sama Kak Gibi juga. 2 tahun yang lalu. Kita barengan actually berdua. Kayak kita semua tuh beda-beda timing masuknya ya. Oh, Iya, gitu. beda-beda. Tapi Mas Bimo duluan atau enggak terakhir? Paling pertama tuh Messi. Messi. Kalau robotnya yang pertama siapa? Yang apa nih? Yang pertama join robot. Yang pertama join. Oh, ini ngomongin alur cerita nih berarti. Yang pertama join. Atau cast-nya maksudnya. Maksudnya case-nya. Oh. Masuk Oh. gabung ke project. Siapa ya? Kalian enggak? Iya kalian Juga sih tuh kan pertanyaan bagus kita sebagai berdua berarti ya. Iya. Karena kita berdua mulai sebagai body actornya dulu. Oh Di gitu. awal. Body actor, tapi berarti bukan voice actor. Ya, waktu itu kita body actor sekaligus voice actor buat dua-duanya. robotnya. Tapi berarti Mas Bimo nggak body actor juga? Enggak, saya bodybuilder aja. Jadinya. Kelihatan. Tapi Oh, enggak sih. kelihatan ya? Enggak. Oh, enggak ya? Kalau gede banget lah. Iya, kalau aku pure voice actornya aja. Gitu. Berarti yang body actornya Batik beda lagi? Beda lagi. Oh, gitu. Beda lagi. Bang Manco bukan? Iya, Kak Manso, acting coach. Oh, Acting coach Bang Berarti, Manco. tapi yang body actornya beda sama voice actornya cuman Batik atau? Ada 3, Yoman, Batik, Petya, sama Yoman. Iya, Yoman. Yoman. Oh, oke. Yang dua-duanya kalian, wih keren. Semuanya keren sih. Keren. Oke. Nah, buat Lutesya dulu nih. Kan biasanya kamu tuh main filmnya yang horor pernah. Terus kayak
jadi Mbak Jaksel juga pernah. Nah terus tiba-tiba sekarang jadi seorang bunda, terus Ya. punya anak di Mars lagi. Gitu deh. Nah sebenarnya lebih susah punya anak di Mars ngadepin hantu apa percintaan? Semuanya susah sih karena nggak pernah mengalami Mengalami. itu di kejadian nyata ya. Tapi yang menantang dari ini sih, aku kan belum pernah menjadi ibu, jadi harus acting menjadi ibu, terus menjadi ibunya di Mars lagi. Iya. Jadi kayak aku nggak ngebayangin dia harus survive sendiri, melahirkan, membesarkan anak di Mars tuh rasanya seperti apa. Apalagi kan dia ditinggalin sama koloninya atau teman-temannya yang lain kan. Jadi itu sih nggak kebayang aja how to survive di Mars gitu sih. Kayaknya udah ngambil tangan kamera ya. Betul, kayak rasanya cukup mau pulang. Oke, nah kalau buat Messi nih, kamu kan sebenarnya dari udah kecil tuh udah main film, udah banyak lah experience-nya. Tapi kan ini balik lagi kayak Lutesa bilang kalau kita semua kali ya belum pernah ke Mars, belum bisa ngebayangin gimana bentuknya. Terus kamu juga actingnya juga beberapa part juga sendiri kan, nggak ada ininya. Terus gimana akhirnya bisa? Oke, bisa nih gitu, jadi pelangi gitu. Pertama aku suka nonton di YouTube gitu, kayak bentuknya Mars, terus kalau ada biasanya di YouTube itu tuh ada kadang kayak kartun tuh, kayak gimana dia pas di Mars, cara jalan. Terus aku juga sering ngobrol sama Kamanto juga, acting coachnya, sama Om Upi, nanya-nanya tentang Mars, banyak banget hal. Terus kalau soal yang sering berdialog sendiri, pertama syuting itu kan udah motion capture nih, jadi aku udah bisa kebayang pada saat XR-nya aku bakal dialognya ke arah kayak gimana. Karena pas XR juga kan dibantu tektokan dialognya sama Astradanya, jadi nggak terlalu susah sih, cuman eyeline-nya aja yang bikin agak menantang. Oke. Nah berarti, tapi kan kamu ceritanya lahir di Mars ya? Berarti di aktenya TTL-nya Mars? 17 Agustus malah gitu ya? Kan semua Dibikin nggak ya? Kecamatan Mars. Iya. Kelurahan, dusun, dia dusun, ada dusunnya tuh. Oke, nah kalau buat Mas Bimo nih, Mas, ini kan batik tuh punya kayak line yang khas banget, monggo gitu. Itu ada filosofinya kah atau ada apa sih asalnya? Kenapa harus dibikin ada dialog itu yang selalu dia pakai gitu? Kalau ditarik kan nama batik tuh kan representasinya Indonesia banget ya. Lebih tepatnya walaupun batik itu setiap daerah di Indonesia tuh punya motif batiknya masing-masing, cuman secara general orang tuh taunya batik tuh dari Pulau Jawa gitu ya. Nah, salah satu ciri khasnya orang Jawa tuh kan monggonya itu kan, maksudnya silahkan gitu. Jadi kalau ini sebenarnya nggak pernah dikasih tahu ke aku, cuman aku cocok logi aja mungkin ke situ tuh arahnya. Dan monggo ini kan representasi dari si batiknya itu juga kan, jadinya mungkin arahnya ke situ, silver liningnya gitu. Karena kalau dilihat di filmnya tuh cara ngomongnya juga Jawa banget, lumayan Jawa banget lah menurut aku. Cuman nanti nggak medok kok, nggak nggak ada robot medok tuh agak aneh nanti jadinya. Udah suaranya berat, medok gitu kan Iya kayak. juga bener ya. Iya nggak ada yang mudok kok guys. Udah nggak ada yang medok. Oke, nah kalau buat Kak Dimitri sama Kak Fanya nih, kan tadi udah diceritain kalau jadi body actor juga, terus jadi voice actor juga. Nah ini kan pertama kali juga ya kalau nggak salah. Gimana pengalaman pertamanya? Malah jadi ketagihan atau enggak sekali aja gitu misalnya? Jujur iya sih Kak, seru banget. Yang mana tuh iyanya? Iya, ketagihan. Oh, oke. Tapi selama syuting tuh beneran seru banget sih, kayak dari vibes-nya, terus juga kita tuh selalu di prepare gitu loh Kak sebelum syuting, dan jadi kayak jatuhnya aku selalu bilang gini sih Kak, ini tuh hidup sehat berkedok syuting ya Mas. Karena lingkungannya bener-bener enak banget kan. Terus juga pas syuting, walaupun kita terlempar-lempar dalam Mars, tapi itu kita sangat prepare untuk dilempar. Jadi kayak so far so good. Kayak main kayak main ini ya, trampolin ya? Ada Oh banyak, kita disiapin banyak, ada perosotan, Nggak, ada bukan, apa. bukan. Ada perosotan bener kan? Iya sih, Yang ada nggak sih? Merosot jatuh itu?
yang dibikin prosotan. Gak, ini, gak jadi gini. Nih, Om kasih tahu ya. Kalau emang nggak ada bilang nggak ada, nggak apa-apa. Kalau emang mau support, ada gitu. Ada bener guys, ada bener. Ini agak ragu-ragu Ada ya. video beat di sini, ada video beat Ada di mungkin sini. nanti BTS-nya kita Ada tampilkan ya. Ada di sini bisa dilihat. Bukti. Tapi sebagai voice actor sendiri, jujur seru banget, apalagi pertama kali ya sebagai voice actor. Waktu kita awal apply, emang kita tuh diminta untuk waktu ngelakuin badinya sekaligus ngasih suara. Aku waktu itu ngasih opsi beberapa biju kayak Sulil, apa Sulil jangan suara kayak Sulil tidak mengerti, apa lebih berat ya, atau jangan Sulil lebih tinggi ya. Sulil tidak mengerti, tapi setelah dicoba-coba dibantu sama Mas Upi, yang akhirnya kita nemuin kayak ngomong biasa aja deh. Iya. Jadi tuh yang seru, aku rasa yang bagi aku experience banget adalah setiap kita shoot dalam langkah syuting ini bener-bener di-guide, dibantu, kita kayak kolaborasi bareng. Bahkan kalau yang menarik, I think Monggo tadi tuh itu yang nggak ada di skrip di awal ya kan Messi ya. Iya. Tapi kayak sering terjadi tuh terjadi begitu aja. Jadi aku belajar banyak sebagai voice actor, ini pengalaman yang seru, ketagihan ya. Tadi Messi mau nambahin? Ya, kalau gue nambahin, sebenarnya yang Monggo itu spontan aja dari Bude Aktornya Batik. Karena emang Kak Mandiri tuh orangnya suka spontan gitu. Kayak, uhuy, gitu. Terus Upinya suka, jadinya yaudah tambahin aja deh gitu. Oh, jadi ada improve juga ya prosesnya. Iya, banyak improve. Oke. Tapi kalau ngomongin robot, aku tuh pertama kali lihat robotnya tuh lucu banget, keren banget, kayak penasaran banget sama siapa sih yang ada di balik apa ya, ngedesain semua robot ini. Kalian dibocorin nggak siapa? Enggak sih. Oh, Nggak enggak. tahu, harusnya ada production design. Kita bisa panggil itu dia orangnya, masuk ini dia. Aduh. Kenapa jadi begini acaranya? Aku kira nggak tahu ya. Cuman sebenarnya tadi sempat ada pertanyaan kan ya, apa yang kayaknya paling tricky sepanjang proses syuting 5 tahun ini. Selama proses syuting kemarin, aku sering banget main ke tim desainnya ya, tim studio ya, bareng bertiga kita. Kita ngeliat ke dapur belakangnya diem-diem. And itu kita dengar cerita-cerita banyak bahwa 5 tahun ini tuh abis banyak untuk nge-research. Karena ini pertama kali dilakuin, pertama kali ngegabungin asli dan juga Live action. yes. Jadi mereka tuh punya waktu panjang untuk ngedesain ini, ngebikin gimana cara tubuh kita gerak jadi mereka gerak juga, gimana kameranya tuh, bahkan kamera mereka tuh kamera virtual, jadi ketika digerakin di Backgroundnya interaktif, ngikutin yes, gerakan kameranya. itu keren banget. Pakai teknologi XR. Jadi kayak bayangin kamu ada layar LED, layar bioskop gini, kamu berdiri di depan layar itu, di depan ada kamera. Jadi setiap kali kamera bergerak, backgroundnya juga akan ikut bergerak. Wow, keren banget. Itu teknologi itu juga yang akhirnya kalau nggak salah dibikin juga ya? Atau kayak, maksudnya seingat aku ngobrol sama teman-teman dari PH-nya juga, kalau nggak salah ada yang teknologi yang dibikin juga dikembangkan gitu buat film ini. Iya mungkin ya, dan setahu aku ini satu-satunya, nggak satu-satunya sih, tapi kayak salah satu studio XR yang ada di Indonesia yang udah pernah Mas Upi jalankan gitu kan. Dia sering bikin music video kan, dan music videonya tuh banyak menggunakan teknologi XR ini gitu. Oke. Nah, tapi kalau kalian pas pertama kali lihat robot-robot ini, apa reaksi kalian? Kalau masih apa sih? Lucu ya? Gemes. Ada gambar-gambarnya gitu kan. Iya, Dan makanya. Batik tuh ada hati ya. Kalau dia sedih, dia hatinya gini. Patah ya? Patah. Emoji patah. Berarti Itu ada lagi seneng. rumahnya. Sama yang menarik sih, dari semua robot-robot ini masing-masing punya kepribadian yang berbeda ya. Ya kan, yang Yoman yang lucu, Kimchi yang kayak centil, iya Sulil, Petia apalagi gitu kayak masing-masing. Petia yang bawel ya. Petia yang ini. Iya. Betul. Ingkom, nggak bisa aja. Kalau Batik dia protektif kan ke pelangi, kayak Betul. selalu jagain Iya. gitu-gitu. Dari kecil soalnya kenal sama. Iya. Kalau Sulil yang kayak ceroboh-ceroboh gitu. Pemberani, jago. Apaan lu pemberani? Dari mana pemberani? Belakangku Batik. Paling pemberani ya, Sulil ya. Ya, paling pemberani lah. Keren. belajar berani. Oke, nah buat Messi lagi nih. Di film ini kan kamu udah pakai baju kostum astronot, terus abis itu kamu juga di sini harus pakai soft lens sepanjang film, sama pakai wig juga ya. Nah itu proses gimana? Sempet copot-copot wignya?
Kalau wig sering ke belakang. Oh iya, ketarik ya? Kan aku pakai kayak hairnet dulu nih, Iya. terus pakai wignya. Nah wignya itu tuh gak dipakein yang kayak lem gitu, karena kan aku udah bilang ke April itunya makeup hairdo-nya aku sensitif gitu kan, jadi nggak dipakai lem, makanya suka ke belakang. Baby hair aku maju-maju, jadi setiap Kak, kayaknya rambut aku agak ke belakang deh Kak, terus dia langsung lari kayak kling dimasukin lagi. Dimasukin lagi. Kalau softline, aku tuh sebenarnya jarang banget pakai softline ya, nggak pernah gitu. Buat Kecuali syuting doang paling ya? Buat syuting doang, jadi awal-awal tuh suka sakit, perih gitu. Tapi pas syuting pernah sekali Kak, kan di syuting, pas syuting tuh ada TV gede, jadi kadang bisa ngelihat lagi Buat kita monitor gitu ya? kan, monitor. Jadi kayak, mata aku hilang deh Kak satu, ininya Kegeser? softline-nya Geser. Terus waktu ada mungkin salah satu adegan juga yang kayak muter-muter di badai gitu, batunya masuk. Aduh, kelilipan Aduh, gitu iya, ya. kelilipan merah batu. gitu. Jadi struggling lah ya Struggling, selama betul. syuting ya. Tapi untungnya semua kru bantuin banget, bantuin kayak banget. suportif gitu-gitu ya. Oke, nah buat Ute sama Messi lagi nih. Kan di sini selain kalian acting, kalian juga nyanyi dan main ukulele. Iya. Pertama kali dikasih tahu nanti Ute sama Messi nyanyi ya. Ada keraguan di diri kalian? Tentu ya. Dari awal aku ngomong kalau emang aku nggak bisa nyanyi dan bukan penyanyi profesional gitu. Jadi ya udah deh dicoba aja ya. Jadi untuk kelanjutannya mungkin bisa ditonton di filmnya. Main ukulele juga belajar dulu atau udah bisa? Enggak sih, kayak Oh, nyoba-nyoba ngejreng-ngejreng aja, iya. jujur. Jujur banget nih. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Messi gimana? Kalau aku kan dari awal kayak bukan casting sih, kayak disuruh bikin video nyanyi kan waktu tahun 2021 atau 2022 itu, jadi udah nggak terlalu kaget gitu pasti suruh nyanyi, karena aku emang suka nyanyi-nyanyi aja kan, jadi udah lumayan terbiasa. Cuma kalau yang ukulele itu sempet belajar dikit-dikit gitu, walaupun pas syutingnya kan cuman gentring gitu doang kan. Terus suaranya pakai udah Iya, dimainin tapi kan asli. biar real belajar beneran gitu ya. Dipencet-pencet gitu. Oke. Kapan terakhir kamu nyanyi? Tadi Dari pagi, Tadi. tadi mana? Tadi mau disuruh. Oke, kita tampilkan. nanti ya. Nanti ya ditonton di filmnya biar penasaran ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan udah ceritain Ute sama Messi strugglingnya gimana, challenge-nya gimana. Kalau robot-robot ini apa challenge-nya? Selama proses syuting film Pelangi Dimas. Bukan, Bapak. Oh, begini nih, saya nih, nggak begini. Gini. Kalau dari kita yang body actor dulu, pikirnya ngegabungin ini kali ya, ngegabungin gerakan, gimana kita harus tetap pertahanin bentuk robotnya, geraknya bagaimana. Kita juga harus ngelihat orang tuh, kayak aku ngelihat batik, nggak bisa tatap mata, karena batik lebih tinggi daripada sulil. Ketika ngomong tuh harus benar batik, padahal orangnya di sini. Dan yang susah adalah berhenti memanggil masing-masing dengan nama Asli. nama perannya. Kalau voice actor gimana waktu Kak Abi mau lagi rekaman? Kan belum ditanya, Bapak dulu. Iya, kan. malah jadi ini ya. Iya. Malah jadi Saya kesini nanti aja. ditanyanya. Terus dilempar. Iya. Kan robot juga bertiga. Emang suka take over gitu ya orangnya? Robot namanya Sulil. juga. Iya, nggak punya perasaan emang. Oh iya benar. Robot. Mau siapa? Fanya atau? Tanya dulu aja, nggak apa-apa. Mas Bima dulu. Sama Kak. Karena pas proses juga aku kan juga nggak terlalu jauh ya dari peran aku. Maksudnya kayak oke, waktu itu Mas Upi juga bilang ke aku kalau misalnya aku tuh nggak boleh jadi robot yang template gitu loh Kak. Jadi kayak harus udah jadi diri sendiri aja. Karena aku kayak oke, berarti Fanya itu Kimchi itu Fanya. Jadi kayak oh ya udah, aku cuman jadi diriku sendiri aja. Jadi kayak sopan itu sih paling kayak dari sudut pandangnya suka lupa. Kadang kita kayak jadi sebenarnya lihatnya sih tapi masih gini palanya, jadi kan yang di detect kan badan kan, tapi Iya. kita suka nyuri kayak ngeliatnya sini matanya tapi kiri. Iya gitu. Iya sih nggak. Kalau lihat ke batik sih, karena batik kan. Berarti kalau mau tahu Fanya yang sebenarnya lihatlah Kimchi. Suka ngevlog juga ya? Suka. Mukbang gitu suka ya?
Kan kimchi? Fun fact, aku tuh nggak suka makan kimchi loh. Oh. Pas ditanya sama Supi, pas udah selesai syuting, aku bilang, Mas Supi aku mau jujur, aku sebenarnya nggak suka kimchi. Terus Mas Supi kayak, nah, terus gimana cara kamu imagine like suka kimchi gitu? Ting. Kelas. Seorang aktor ya lah. Kelas. Ya, mantap sekali. Gitu. Tapi aku kemarin abis dari Korea ternyata kimchi tuh enak. Oh, Bahkan pakai daging, kalau enggak ini apa namanya ayam. Pokoknya kimchi digadoin tuh aku kurang suka. Berarti- Tapi kalau ada lauk enak. Berarti kamu nyobain kimchi pertama kali di Korea? Iya. Keren banget. Keren banget ya. Langsung loh. Langsung. Karakternya ke Langsung. Korea. Udah. Saya paling banter nyobain gudeg di Jogja. Aku paling jauh ini karedok Gimana? di Bandung. Di Bandung. Udah, paling jauh itu udah. Oh, iya. Nyobain langsung. Kalau Mas Bimo gimana, Mas? Sebagai voice actor berarti ya. Ini sebenarnya narik ke belakang sedikit. Pasti teman-teman juga tahu lah ketika ada film animasi atau ada film yang didubbing, ada film luar yang didubbing dalam bahasa Indonesia, selalu komentar netizen itu mengomentari gimana sih kok kualitas voice actor atau dubbingan yang ada di film-film animasi itu nggak kayak di luar negeri. Gitu. Selalu dibandingkan lah intinya. Nah tapi memang kalau berkaca dari prosesnya aja tuh beda gitu. Prosesnya beda. Pembuatan kalau di sana tuh belum ada animasinya, jadi beneran voice actornya tuh bermain banget gitu. Kayak emang beneran acting, kayak Brad Pitt lah atau Jack Black gitu. Mereka lagi baca skrip, tapi yang diambil suaranya aja nanti animatornya yang ngikutin. Dan mereka nggak kaleng-kaleng juga tuh actingnya. Makanya namanya voice acting gitu kan. Nah, dari situ aja udah ketahuan gimana sih sebenarnya tanggung jawab seorang voice actor nih bukan hanya sekedar membacakan tulisan sesuai pesanan gitu. Bukan cuman dipesan sama sutradara, Mas Supi atau Mas Dendi gitu. Nanti suara lo harus berat kayak gini gitu. Tapi lebih ke gimana caranya memberikan nyawa ke dalam tulisan ini nih gitu. Nah, itu kan prosesnya panjang ya. Gimana kita harus tahu dulu nih tokohnya nih kayak gimana sih? Asal muasalnya gimana, di tengah-tengah dia gimana, eskalasi emosinya gimana, terus di endingnya dia akan gimana. Nah, yang jadi tantangan ini robot gitu. Iya. Robotnya juga udah sering di trailer juga udah dikasih tahu juga robotnya awalnya robot rusak Iya, gitu. makanya. Coba deh sisi suara robot rusak gimana? Kayak gitu aja sebenarnya tantangannya gitu. Robot rusak yang udah dibenerin sama Bu Pratiwi ngedampingin si Pelangi sampai akhirnya dia bisa punya perasaan nih gitu. Robot yang punya perasaan tuh kayak gimana? Kayak gitu sih tantangannya. Jadi beneran riset juga, beneran Sebenarnya beneran belajar. acting juga ya. Beneran sebenarnya. acting juga pasti. Nggak Gitu. cuman kayak ngisi. Kalau nggak cuma ngisi tapi emang beneran acting Nggak gitu. cuman bacot doang Iya, intinya gitu. bener. Nggak cuman suara bagus aja. Bahkan nggak dibutuhin suara yang bagus di sini. Tapi pendalaman karakternya yang dibutuhkan. Bedanya kalau Ute dan Messi acting gitu, kalau ini nggak ada orangnya nih, suaranya aja. Jadi kayak harus ngebayangin juga beneran kayak maksudnya bergerak. Karena kan cara kita nyampein saat kita diem sama bergerak kan beda juga Nah kan. betul, belum ada gerakan kayak nah Iya. gitu-gitunya tuh. Emang rusak aja gitu. Tapi prosesnya semua smooth karena Mas Supi dan seluruh kru tuh yang tadi Dimitri bilang memang suportif banget lah. Gitu, nggak kaku-kaku banget. Itu bagus tuh, kalau emang bagus, kalau enggak ya enggak gitu. Gitu Oke. sih. Nah, kan aku udah nonton filmnya. Nggak mungkin. Masa udah nonton filmnya? Trailer. Kaget, Nah. kaget. Terus ada kalau dari filmnya tuh kan banyak jokes-jokes dari robotnya ya. Nah itu kalian ada improve juga nggak sih dari kaliannya sebagai voice actor dan juga body ya gitu. Ada improve nggak? Soalnya ngakak loh. Coba gimana ngakaknya, coba gimana? Oh, oke. Makasih. Ini ada fun Oh, fact sebenarnya, tapi nggak tahu kalau Dimitri sama Fanya gimana. Cuman kalau aku Gilang sama Kristo tuh kan dulu sempat punya show bareng tuh di YouTube kan tentang suara voice-voicean dan lain-lain gitu. Nah, si Pelangi di Mars ini jadi momen reunian kami nih gitu. Setelah berapa tahun ya? 4 tahun kalau nggak salah. Ketemu dalam satu project bareng. Dikasih skrip kan gitu. Set. Apa itu skrip gitu? Jadinya dimarahin ya sama Supi gitu. Cuman saking excitednya ya dengan karakter kami masing-masing dengan celetukan-celetukannya gitu,
ya banyak improve, cuman akhirnya improve-nya tuh juga bisa diambil gitu, selama masih dalam batas wajar ya gitu. Saking serunya kita ketemu, bukan, kamu kan bukan jadi robot Jawa gitu. Iya. Kayak gitu-gitulah, seru lah. Kalau Dimitri sama apanya gimana? Sama juga ya. Sama Kita ya. waktu di masa-masa pengambilan body actingnya juga banyak banget improv yang kita ada yang setujuin, ada juga yang kayak mungkin yes, mungkin no. Kayak mungkin kalau dari Sulil sendiri, Sulil kan ceroboh, dia tuh suka jatuh-jatuh gitu. Ada satu part aku yang jatuh dan aku seharusnya jatuh sekali, tapi aku kayak lanjut jatuh lagi sampai aku guling sekitar studio itu. Aku kira kayak kayak tidak ini nih. Besok kayak Dimi, tadi boleh tuh gitu, lebih jauh lagi boleh nggak? Oh jadi ini ya, Sampai keluar, Dimi. apa ya? Terus ada penyesalan di situ, ngapain gue improve gitu? Penyesalan setelah take kedua ya. Berasa begel-begel ya ternyata ya. Tapi seru banget. Kalau banyak? Sama karena aku ngalir aja, karena kita tuh bener pas take pun ya udah kita ngalir aja Kak. Jadi kayak bener-bener In karakter. in karakter aja. Apalagi juga sama, kita tuh ada Bang Manzu juga yang suka nyeletuk, jadi kita tuh suka ikut. Yang jadi batik juga, suka nyeletuk juga sama. Oh sama ya, karakternya sama ya? Nah Mas Bimo juga suka nyeletuk kan? Enggak, dari tadi saya diem. Oh iya. Oh aslinya ternyata pemalu teman-teman. Oke, nah ini kan prosesnya tuh kurang lebih 5 tahun. Apa sih hal yang paling membanggakan bagi kalian bisa gabung di project Pelangi di Mars ini? Siapa dulu nih? Tunggu dulu. Main. Pertama kali genre sci-fi itu jarang sekali diangkat di perfilman Indonesia. Terlebih lagi ini gabungan antara film anak-anak, sci-fi, ada beat musikalnya dikit, ditambah dengan ada live action dan animasinya. Jadi itu merupakan kebanggaan sekali, apalagi ditambah film ini emang salah satu film anak-anak yang the most anticipated lah. Semua orang udah kepo sama film itu hasil akhirnya seperti apa gitu. Itu sih, sama ya bermain sama kawan-kawan walaupun tidak dalam satu frame, tapi kayak kita semua have fun gitu, dan emang kita pengen bersinergi dan berkarya untuk bikin film ini emang menjadi film yang bagus. Kalau Messi gimana? Kalau Messi kan malah kamu satu frame gak sih sama mereka? Akhirnya enggak, ada ya? Tetap. Pas syuting mau body actor iya. Oh. Kalau sama yang voice actor enggak yang satu. Enggak. Iya. Oke, boleh dijawab tadi apa yang paling membanggakan? Yang membanggakan sama kayak Tante Ute tadi, tapi karena ini kan kayak film Indonesia pertama yang mengangkat tentang kisah yang ada di Mars gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya nanti ada orang yang nanya, ada nggak sih film Indonesia yang kayak dari planet lain sih, kayak menceritakan planet lain gitu? Ada Pelangi di Mars, terus yang jadi pelanginya kan aku gitu, jadi orang kayak oh my god keren gitu. Coba yuk gimana lagi? Oh my god keren. Oh my god keren. Wah, mantap. Orang ragu. Makin kecil ya sekarang ya suaranya gara-gara itu ya. Kalau Mas Bimo gimana? Ya, berkat genre sci-fi ini di Indonesia yang akhirnya berani ya untuk keluar, dan ya nanti kita lihat gimana orang-orang di Indonesia gitu. Tapi yang penting dimulai dulu. Itu ada kesempatan para voice actor di Indonesia tuh juga bisa lebih belajar lagi untuk bisa lebih diapresiasi lagi, karena selama ini kalau dari aku pribadi industri voice actor nih atau voice acting nih belum banyak yang tahu gitu. Ada voice over, ada dubber dan lain-lain gitu, dan harapannya ke depannya ya banyak banget voice actor di Indonesia tuh yang bisa untuk ikut serta dalam proses seperti ini gitu. Dan akhirnya dari film ini juga kan kita tahu ya banyak banget ratusan animator, visualizer, programmer, bahkan ada profesi body actor yang akhirnya juga terlihat gitu di umum, plus voice actor juga gitu. Kalau nggak salah juga orang Indonesia semua ya. Nah, 100% karya anak bangsa. Siap, mantap. Keren. Jadi yang bikin animasinya semuanya tuh yang kalau kata orang Hollywood banget tuh kita loh yang bikin, bukan dari luar gitu kan. Iya, mengutip kata-kata Kristo, jangan dibandingin sama, wah ternyata film Indonesia udah bisa nih kayak film Hollywood gitu. Atau misalnya, tapi kan belum sekeren Hollywood gitu. Jangan ke situ mindsetnya, tapi akhirnya Indonesia udah ada di sini nih. Iya. Udah bisa. Ada progres yang jauh ya. Iya, gitu. Jadi diapresiasi yuk bareng-bareng gitu. Oke. Kalau Fanya gimana? Aku excitednya juga karena ini film Indonesia pertama yang pakai body actor sih. Jadi Ya kan? mungkin jadi di luar negeri kan banyak ya. Jadi kita tuh kalau misalnya di luar negeri oke ada bayangannya.
ternyata di Indo juga ada. Tapi kan kita punya cara yang beda dong pasti. Dan itu yang bikin aku excited, kayak ngebuktiin lah kalau Indonesia tuh juga bisa. Ya, semoga menjadi pembuka sih untuk kedepannya perfilmannya bakal banyak yang kayak gini lagi. Jadi banyak yang pertama lah ya di film ini juga ya. Benar. Oke. Kalau Dimitri gimana? Kurang lebih sama, bisa terlibat di permulaan yang seru ini, permulaan dari evolusi di film anak-anak, film CGI, film di sini tuh sangat senang banget aku bisa terlibat gitu. Bisa terlibat di mimpi-mimpi para director dan produser kita. Iya. Mau nangis sampai. Tapi kan robot nggak bisa nangis. Gimana iya. Kan bisa ini ada logonya, ada Iya, logo. jadi ada logo. Patah hati. Kurang lebih di situ. Dan iya sampai sesenang itu sih sampai aku sering banget ngechat kayak, "Kak, kalau butuh ada VO yang diubah dikit aku siap Pak, panggil aja." Wih, semangat banget ya. Walaupun jam 2 pagi, pernah. 2 kurang 15 lah, kalau jam 2 udah nggak bisa, 2 kurang 15. 2 kurang 15 micetnya masih doang. bisa ya, Masih bisa, belum jam close 2 order udah ya. nggak bisa. Tapi beneran jam 2 gitu. Itu sebenarnya PR-nya udah dari malamnya, cuman kerjanya tuh saking excitednya tuh jam 2 pagi juga aku kerjain Kak. Oh, keren. Sebenarnya lupa ya, karena lupa. Oh, karena lupa ya sebenarnya. Oke, tapi tadi mau nanya apa ya, lupa lagi. Yo, apa tuh? Tapi Mbak, kita tanya deh. Tapi kalian belum pernah nonton filmnya berarti? Sama sekali, walaupun kayak cuma draft berapa gitu. Film jadinya kali ya. Iya. Kalau secara alurnya mah pasti udah, karena ngisi suara kan sampai akhir dari awal Iya, sampai bener akhir gitu, juga. iya. Oh iya, tapi kalau jadi yang udah beneran jadi gitu belum ya? Belum. Berarti kalian juga sebenarnya excited menunggu bagaimana hasil dari kerja keras kalian ini. Pastinya. Oke. Pas gala berarti ya? Baru bisa nonton? Galau Bunga Matahari kan apa Beda gimana? dong, beda dong. Oke, nah ini pertanyaan trivia aja ya. Kalau kalian beneran harus lahir dan tinggal di Mars dan ada di posisi pelangi, tapi cuma bisa bawa satu robot ke Mars, robot mana yang akan kalian bawa dan jadiin sahabat sana buat nemenin? Kimchi. Kenapa? Bisa masak. Oh iya benar. Yang penting Bener sih, makan bener, hari bener, ini, bener. makan. Iya, tapi kalau sumber makanan ada gimana? Katanya trivia, Iya, jangan oke, gitu oke. dong. Jangan terlalu serius ya. Iya. Sorry. Oke, yang lain ada nggak? Langsung balap sebenarnya ambil batik. Wah, Wih, bisa cari Aku masak. Yoman. Yoman, biar terhibur terus ya. Terhibur bener, Iya, biar nggak bener. stres. Boleh sama nggak sih Kak? Boleh, Apa boleh. berebutan? Boleh. Boleh sama. Aku Yoman juga sih, karena biar kita tuh tetap chill walaupun cuman Walaupun stres Iya, tercil. Nggak mau sulil. Tapi chill. Ya itu kan kita kan udah terbiasa untuk itu di Indonesia. Iya Kita harus sih. chill walaupun stres. Iya, maksudnya udah biasa lah yang kayak gitu-gitu. Yang nggak biasa dong. Sudah terlatih ya, Ah, warga negara Indonesia ini. Iya. Oke, no comment teman-teman. Apa? Bener Oh kan? iya benar-benar kan maksudnya kita bekerja. Emang mikirnya stres. apa? Emang mikirnya parah ada. mikirnya. Mana pasti nih. Arahnya kemana Iya. nih? Oke, kalau Messi gimana? Waktu itu udah pernah ditanya tapi ya jawabnya kimchi. Kimchi. Karena bisa Kimchi masak. Wah, Iya. Kimchi. Kimchi bestseller. Itu best seller. Best seller. Best seller. Dijual. Iya benar. Bestseller. Oke. Kalau Dimitri siapa? udah tadi batik. Kenapa alasannya belum kasih Oh, tahu? alasannya. Alasannya batik, soalnya protektif banget. Oh, Dan jadi bisa kalau ada kayak serangan langsung, wih. kabur. Berarti ada satu nih yang belum nih. Iya, PT ya? PT sama Dua. Ada PT sama sama Sulil. Sulil. Iya. Beban. Ternyata. Orangnya sendiri ngomong loh. Pakai sendiri yang ngomong. Iya. Beban banget guys. Beban. Beban ternyata. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kalian bulan depan harus ditugasin ke Mars atau planet lain lah. Wow. Barang apa yang wajib banget kalian bawa? Batik. Mana ada barang sih batik kan dipakai. Barang. Iya. Maksudnya batiknya baju kali maksudnya? Iya, baju batik ya? Oh, baju Mau batik. batik. Ya, lama juga sih. Satu barang. Satu barang. HP ya? Ya, tapi kalau nggak ada baterai dan nggak ada wifi, Oh, iya apa lah juga. gunanya? Mikir. Apa ya? Swiss Army knife Oh. Iya. untuk survival? Iya. Betul. Bisa buat misalnya kayak ada itu di Potong-potong kabel. Iya, apalah. Iya. Ayo, Messi Kalau apa? Messi apa? Ah, Apa ya?
kamera buat dokumentasi. Oh, masih mikirin dokumentasi ya? Keren. Anaknya konten kreator banget teman-teman. Power bank. Tapi HP-nya nggak ada ya? Nggak ada ya? HP-nya nggak Iya, ada, nggak tapi. ada ya. Mungkin sama kayak UT kali, alat survival lah apapun itu. Golok. Berat ya, agak berat. Astronot mau bolong kayak. Iya. Kalau buat apa? Wifi. Nanti kita abis kamu nge-vlog. Oh, kerjasama. Oh, bener. Teamwork ya. Iya, kan tapi kan satunya di Mars, satunya di Merkurius. atau Mars. Iya. Tapi percaya kita akan ditemukan ya Mas. Lemot nggak di Mars? Kalau di bumi kan lemot banget, mau wifi-nya gimana? Alhamdulillah, semoga enggak ya. Ya. Ini kalau Wifi Mars ya? Wi-Fi Mars. Iya kan Wi-Fi. Ada nggak ya? Nonton makanya. Oke. Kalau Dimitri apa? Ini kalau stranded ya. Aku kayaknya bakal surat dan pulpen. Oh, Teman-teman, sampai di sini jalanku. Oh, menyerah. menyerah. Tapi itu berjuang terus. keburu udah hilang ya suratnya ya sebelum kamu ditemuin. Biar nanti kalau ada yang ke Mars suatu hari nanti, mereka nemuin surat tuh bisa nemuin kayak oh di sini ada mineral, di sini ada gua buat bertahan hidup. Itu buat yang berikutnya. Kirain buat nulis di mana kayak Dimitri was here. Gilok kali, itu mah vandalisme nanti malahan. Bukan dong. Oke. Oke, terakhir. Film ini kan sebenarnya memang diciptakan untuk anak-anakan ya sebenarnya. Film anak-anak lah gitu. Menurut kalian apa elemen yang membuat film itu relate banget untuk ditonton sama semua anak Indonesia? Karakteristiknya Pelangi sih. Pelangi kan anak yang rasa ingin tahunya tinggi, terus dia juga gigih juga dalam mencari di dalam misinya dia gitu. Jadi menurut aku ya kenapa anak-anak harus nonton karena emang karakternya Pelangi ini sih yang menjadi alasannya. Yang anak-anak banget sebenarnya karakternya. Kalau Messi? Biar anak-anak tuh bisa lebih maksudnya anak-anak sih cuma biar mereka bisa tahu lagi tentang rasa persahabatan, kekeluargaan, terus gimana caranya bisa memulai mimpi mereka tanpa mereka takut bakal gagal. Oke. Kalau Mas Bimo? Dialog sederhana yang ada di film ini yang relate banget sama anak-anak mungkin ya. Dan kejadian-kejadian konflik-konfliknya juga sederhana sebenarnya. Tapi kalau boleh bilang orang tuanya juga ikut gitu. Omnya juga ya biar banyak kan yang nonton gitu tiketnya juga. Gitu. Karena ini juga sebagai POV orang tua juga ya. Ini bagus juga gitu karena ya tadi konflik-konflik sederhana itu dan orang tua di situ bisa masuk untuk nih kayak gini loh kamu di sekolah, kayak gini loh kamu kalau misalnya lagi sama teman, sahabat gitu kan. Soalnya nggak mungkin baik-baik terus kan. Nanti nonton aja deh ada konflik-konfliknya pokoknya gitu. Jadi film juga mengedukasi lah ya secara ringan gitu. Ringan, Sambil menghibur, ya. walaupun secara genre ini dalam quote unquote berat ya gitu, tapi ya science fiction gitu. Udah harus mulai terbiasa lah orang Indonesia dengan genre seperti ini. Oke. Banyak sih Kak yang bisa diambil dari itu persahabatannya, keluargaannya. Itu yang harus, pokoknya hal yang positif pasti ada dan itu pasti harus bisa diambil sih. Jadi ya Wajib banget nonton sih gitu. jadi masa nggak nonton sih? Masa nggak nonton sih? Nggak mungkin nggak sih? Iya, Nonton. makanya. Minimal 5 kali. Weh, Wait. Satu orang minimal 5 kali nonton. Kalau satu keluarga 10 orang berarti Udah berapa 50 ya? Iya, Iya, udah 50 tuh. bisa. Oke. Oh kalau aku rasa yang bisa relate juga buat anak-anak. Berhubung aku sering ada berhubungan sama para murid-muridku juga gitu, aku nemuin kayak robot-robot ini bisa jadi relate juga sama mereka. Karena aku sering nemuin murid yang kayak ngerasa nggak bisa ngelakuin sesuatu, ngerasa nggak pede sama dirinya. Padahal ketika aku minta ngelakuin apa, dia bisa. Cuma dia udah ngelakuin malah kayak, aduh jelek banget, aku masih kurang kemarin. Ada rasa ketidakpercayaan diri itu atau insecurity. Aku rasa robot-robot ini yang masing-masing rusak, tapi tetap berjuang buat nemenin Pelangi di perjalanan itu bisa jadi inspirasi juga dan jadi bantuan buat kayak kamu ada loh yang bisa kamu dapetin, kamu temuin diri kamu, tinggal kamu find your way aja. Oke. Kayak mungkin robot-robot ini ngerasa beda masing-masing, kayak gue beda sama yang lain tapi sebenarnya ya itu yang bikin unik kan sebenarnya. Kayak robot-robot ini juga. Oke. Oke, terima kasih buat wawancaranya. Terima kasih. Saya punya pertanyaan terakhir. Itu baju abis ini dikemanain? Balikin ke rental. Oke, terjawab rental. Udah terjawab. Udah beli, Oke. ya oke, terima kasih. Nah, boleh diingetin buat nonton Pelangi di Mars tanggal berapa di Cinema 21? Boleh kayak saya Sobat 21 Silahkan, gitu ya. Messi dan Bu Ute.
Bu Pratiwi. Bunda Pratiwi. Hai Sobat 21, jangan lupa ya untuk nonton film Pelangi di Mars tanggal 18 Maret hanya di Cinema XX1. Silakan.